Waalaikumsalam Dan warahmatullahi lanjutkan kembali Bapak Ibu di Smart PLS kita udah ya bagaimana menyelesaikan kasus eh, moderating ya, kemudian kasus intervening, kemudian nanti kita lanjutkan juga kasus regresi berganda dan juga apa ya multi group. Jadi ada dua dua case lagi untuk Smart PLS, untuk untuk Smart PLS dengan menggunakan Smart PLS. Nah ini kita melihat dulu ya menggunakan analisa SEM PLS dengan Watt PLS. Nah, jadi ini Watt Watt PLS ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh seorang profesor dari apa ya, dari Texas gitu ya. Uh, di mana SEM PLS ya dengan Watt PLS di sini gitu ya. Apa ya, merupakan model yang sama juga ya dengan Smart PLS, yaitu menggunakan basis varian atau juga basis kovarian gitu ya. Dan juga bisa digunakan untuk pengujian mediasi ya, pengujian moderasi ya dengan Watt PLS gitu ya. Dan yang namanya Watt PLS di sini mengapa kita menggunakan SEM PLS? Nah, ini udah ya kita lihat bahwasanya uh, tujuannya adalah untuk konfirmasi gitu ya. Dan juga tujuannya untuk eksplorasi ya. Kemudian juga um, untuk melihat variabel-variabel, untuk mengukur variabel-variabel yang sifatnya laten ya, dan juga variabel yang bersifat konstruk. Jadi dua dua konstruk ya, dua variabel bisa dianalisa ya dengan sampel S gitu ya. Misalnya kalau kita mau analisa kepuasan ya, analisa inovasi gitu kan, analisa karakteristik manajer ya, kemudian analisa apa ya, variabel ya, menggunakan data sekunder ya, laba, pertumbuhan penjualan, suku bunga, inflasi ya, dan sebagainya. Jadi bisa digunakan ya. Nah, jadi SEM itu dibagi dua, yaitu covariant base ya dan juga variant base ya. Jadi kalau dia covariant base seperti Amplistrel ya, Amos, EQS, M plus ya. Nah ini untuk covariant base. Sedangkan varian base berdasarkannya itu adalah menggunakan Smart PLS, termasuk juga di dalamnya Watt PLS. Nah jadi ini kita lewatkan saja ya bagaimana menggunakan covariant base dan juga varian base ya. Ini udah kita lalui ya, udah dibahas dengan Pak Amlis juga. Dan di sini kita menggunakan Watt PLS ya. Jadi konseptualisasi model ya dengan menentukan indikator ya, baik itu reflektif maupun juga formatif. Ya, jadi bisa kedua-duanya. Juga ada yang namanya menggunakan analisa algoritma ya, dengan analisa outer model, kemudian menggunakan analisa algoritma dengan inner model, kemudian menentukan metode resampling ya menggunakan diagram jalur ya dan juga melakukan evaluasi model ya dalam Watt PLS ya. Dan kalau kita lihat ya model konseptualisasinya gitu ya, baik itu menggunakan konstruk reflektif maupun juga formatif ya, bisa dilakukan dengan apa ya, Watt PLS. Nah, ini dia konstruk reflektif maupun juga konstruk formatif, dan di mana aturannya jika reflektif ataupun juga formatif ya, jika indikator merupakan konsekuensi atau penyebab ya. Nah, jika konsekuensinya reflektif, nah jika penyebabnya formatif ya, atau konstruk yang merupakan sifat atau kombinasi indikator ya, jika bersifatnya reflektif, jika kombinasinya formatif ya. Nah, dalam apa ya, dalam Watt PLS juga ya. Nah, ini misalnya kita mau menganalisa kepuasan hotel ya. Jadi bisa formatif, bisa reflektif gitu ya. Nah, kalau dia reflektif itu ya misalnya kepuasan hotel itu ditentukan ya eh, dengan tanda panah ya. Secara keseluruhan saya puas gitu ya, atau saya merasa nyaman ya, atau juga saran gitu ya, atau juga keinginan menginap lagi gitu ya, atau juga konstruknya sifatnya formatif gitu ya. Dalam bentuk kepuasan hotel itu berasal dari perlengkapannya gitu kan.
atau juga karyawannya, gitu kan, atau juga kamarnya, gitu kan, atau juga tarifnya. Nah, ini perbandingan antara formatif dan juga reflektif. Nah, jadi bisa aja suatu model itu kita lakukan dengan hal demikian, gitu ya. Dan tahapan dalam menentukannya ya, yaitu algoritma, gitu ya. Dengan algoritma yaitu tentukan outer model, kemudian tentukan inner model ya, baik itu dengan yaitu dengan Watt PLS ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dari menunya kalau Watt PLS ini lebih murah ya. Jadi lebih murah sebesar apa ya? Sebesar sekitar 700.000 bisa 6 bulan ya. Tapi kalau dengan apa ya dengan Watt Smart PLS 1 bulan 800.000. Nah, ini perbandingan harganya. Nah, coba kita melihat webnya ya, bagaimana kita membeli lisensi gitu ya, membeli lisensi dari Watt PLS. Nah, ini sebagai berikut saya buka, kita masuk ke webnya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu masuk dulu dari tampilan Watt PLS seperti ini gitu ya, terlihat ya. Klik Watt PLS ya, klik Watt PLS. Nah, di dalam websitenya ini asli ya, orisinil. Jadi nggak bajakan Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu takut ya model kita ini apa ya, model kita ini menggunakan aplikasi bajakan atau asli ya. Jadi udah pasti ini asli ya. Nah, jadi di sini di apa ya, sudah menggunakan Watt PLS versi 8 ya. Jadi Bapak Ibu bisa download nanti di laptop ya versi 8 dalam hal ini tampilannya ya, dan nantinya downloadnya dari menu ini ya, dari menu download set file ya, about ya 175 mega dalam bentuk Google Drive, OneDrive atau juga Southern USA. Nah, dan kalau kita menggunakan ketika kita menggunakan yang student version gitu ya, artinya yang versi gratisnya, nah ini berlaku 3 bulan ya. Nah, jadi berlaku 3 bulan. Jadi memang uh, kita tidak perlu banyak keluar uang gitu ya. Kalau dia dengan Smart PLS itu apa ya, eh, per 3 bulan kita atau juga ya per bulan 800.000. Nah, ini udah habis license-nya, bayar lagi gitu kan. Nah, itu baru dapat full version. Untuk student versionnya, kalau di Smart PLS gitu ya, itu dalam bentuk JPG ya, jadi nggak bisa ditransfer ke Excel. Nah, beda dengan Watt PLS ini. Nah, dengan Watt PLS bisa diapakan ya, bisa didapatkan dengan ya full version ya Excel langsung gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya. Nah, jadi ada versi 8, ada versi 7 gitu kan. Nah, ada versi 714 ya untuk yang menggunakan MATLAB ya. Kemudian ada versi lainnya. Seperti misalnya sampai pada versi 1 ya. Nah, jadi di sini netcog ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk literaturnya apa ya bisa digunakan literatur di netcog ya. Netcog ini tinggal Bapak Ibu download saja gitu kan. Nah, untuk kasus-kasusnya Watt PLS. Nah, di sini ya. Dan untuk untuk bahan-bahan apanya gitu ya. License-nya kalau kita ingin membeli license-nya maka kita klik buy license dari sini ya. Nah, di sini buy license-nya. Jadi tinggal masukkan nanti pembeliannya, masuk ke webnya, nanti klik link, nanti masuk pada link pembayaran. Jadi pembayarannya lisensinya sebesar $170 ya. $170 1 year ya, 1 tahun. Untuk individual license atau satu laptop. Nah, jadi $170 berapa itu? Berapa rupiah kira-kira? 170 ya kali 16,5, 2.800.000. Nah, itu ya Bapak Ibu. 2.800.000. 1 tahun ya. Dan ada juga yang bisa dibeli dengan per tengah bulan ya, per 6 bulan pun ada juga dijual ya. Jadi lebih murah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ambil ke sini ya. Nah, ini untuk menggunakan Watt PLS. Nah, oke.
Baik, berikutnya ini saya lihat udah apa ya, tahu webnya dan juga kita lanjut kepada materinya. Jadi ketika sudah diinstal gitu ya, maka nantinya menunya ada dua aja ya, save dan menunya adalah save dan close. Ya, menunya save dan close ya. Di sinilah ya ditentukan ya outer model analisa algorithm dengan PLS algorithm, kemudian watt PLS-nya versi berapa ya, dan juga bisa sekarang versi 8 ya. Nah, masih banyak belum berubah juga menunya. Nah, jadi di sini dalam Watt PLS terdapat resampling juga ya, sama juga dengan Smart PLS gitu ya, di mana dua metode resampling yaitu dengan namanya bootstrapping dan juga jackknifing. Nah, perbedaannya kalau di Smart PLS itu hanya bootstrapping. Nah, tetapi dengan Watt PLS itu resamplingnya ada menggunakan namanya jackknifing. Nah, jackknifing ini untuk sampel yang kurang dari 100, sedangkan bootstrapping di Watt PLS untuk sampel yang lebih dari 100 ya. Jadi itu uh, defaultnya 500, tetap sama juga dengan Smart PLS ya. Smart PLS juga default dari tambahan sampelnya 500 ya, lebih dari 500. Baru setelah kita resampling, setelah itu menggambar diagram jalur. Nah, setelah diagram jalur masuk pada evaluasi model. Nah, jadi evaluasi model, menggambar jalur dan evaluasi model. Evaluasi model dengan melihat model pengukuran dan model struktural. Model pengukurannya nanti kita menganalisa yaitu reliabilitas dan juga validitas dari masing-masing indikator ya, sama. Ya, dan untuk evaluasi model strukturalnya di sini kita ada menilai goodness of fit model ya dan memprediksi hubungan. Nah, jadi hampir sama dengan AMOS ya, di Smart Watt PLS itu ada menilai goodness of fit model. Nah, sedangkan di Watt PLS, di Smart PLS tidak ada ya. Tidak ada bedanya. Dan algoritma outer model gini, ini apa ya, menghasilkan estimasi komposit ya dalam dua tahapan secara eksplisit, juga menghitung kesalahan pengukuran, kemudian apa ya, melakukan apa ya, estimasi komposit melalui regresi PLS dan mengestimasi faktor variannya yang sangat dekat dengan world PLS origin ya. Kemudian juga PLS regression ya. Defaultnya adalah algoritma, kemudian melakukan iterasi dengan dua kondisi di mana model tidak terpengaruh terhadap outer model dan dapat menghandle apanya ya, uh, dapat menghandle faktor dan juga melakukan varian sharing vektor. Nah, ini bahannya saya share dulu ya. Bapak Ibu nanti bisa baca juga di rumah ya. Dan untuk algoritma outer model ya, jadi dengan metode reflektif dan metode basic ya, dan juga metode formatif ya, dan juga metode basic. Dan algoritma juga ya apa ya, mendapatkan model linear yang tidak dapat menghasilkan dengan hubungan non linear. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menjalankan Watt PLS ini ya dengan membuka file project ya, kemudian membaca data mentah yang digunakan dalam analisa SEM, kemudian memproses awal ya, pre-proses ya, dan juga mendefinisikan model SEM dan menjalankan SEM. Nah, jadi tahapannya lima tahapan ini. Nah, untuk indikatornya juga ya sama ya. Jadi untuk indikator reliability dihitung dari parameternya adalah loading factor ya. Jadi loading factornya ya dengan apa ya? Untuk confirmatory reset ya, riset yang apa ya, empiris, artinya riset yang sudah pernah replikasi lah ya, 0,7 untuk loading factornya. Sedangkan yang masih baru 0,6 sampai 0,7 untuk indikator reliabilitas ya. Untuk indikator internal konsistensi dengan composite reliability juga 0,7 untuk confirmatory reset dan 0,6 untuk explanatory reset. Kemudian convergent validity ya dengan melihat AP ya, sama juga ya, di mana rule of thumb-nya 0,5 confirmatory
dan akar kuadrat AP dari korelasi ya. Dan inilah ya, jadi tampilan dari Watt PLS-nya masih sama ya seperti ini. Jadi belum apa kali ya, belum secantik dari Watt PLS. Nah ini, jadi masih gambarnya yang versi 8-nya juga sama ya, belum ada penyempurnaan. Nah ini. Ya, berikutnya, nah untuk indikator reliabilitasnya ya, dengan signifikan wake ya, dengan di mana signifikannya, nah di sini 0,01 ya, jadi di bawah 0,01 atau juga p-value-nya yang di bawah dari 0,05 dan p-value-nya juga di bawah 0,01. Untuk collinearity-nya, varian inflation factor-nya ya kurang dari 5 ya, atau 3,3, dan tolerannya 0,2 atau kurang dari lebih dari 0,3 ya. Kemudian eh, Bapak Ibu, untuk prosedur mempertahankan atau menghapus indikator formatif kita mengacu pada bukunya Hare ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti idealnya ya nggak usah lagi buku Indonesia ya, langsung aja ke Hare. Hare-nya edisi 2016 pun ada ya. Di mana pengujian signifikansi outer wake indikator formatif itu ya outer wake signifikan dan outer wake tidak signifikan. Nah, jika tidak signifikan gitu ya, maka kita analisa kembali ya outer loading-nya dengan indikator formatif di mana outer loading-nya kurang dari 0,5 dan juga outer loading-nya lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya ya, menguji signifikansi outer loading-nya ya. Jadi dia tidak signifikan apabila outer loading-nya kurang dari 0,5 ya, tidak signifikan. Jadi kalau dia tidak signifikan, apa yang dilakukan? Maka kita hapus indikatornya. Nah, jadi hapus butir-butir indikatornya untuk mendapatkan yang signifikan. Kalau signifikan ya, maka pertimbangan kembali untuk menghapus indikator ya jika ada loading faktornya kurang dari 0,5 ya. Nah, ini caranya apabila kita mendapatkan loading factor yang kurang dari 0,5 ya. Ya, kemudian model formatifnya ya. Nah, ini ya bagaimana kita mau mengukur behavioral intention BI ya, kemudian attitude sebagai variabel apa ya, independen gitu ya, dan use sebagai tag use ya sebagai Y-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi langsungnya didapatkan nilai signifikansi ya, langsung hubungannya ya. Kalau di Smart PLS ya dia nggak dapat ya signifikansinya, hanya nilai apanya saja ya, hanya nilai uh, apa namanya nilai variannya saja ya. Nah ini bedanya antara Smart PLS dengan Watt PLS. Jadi dia lebih jelas ya, signifikan mana langsung bisa kita baca dari gambar. Nah kalau di Smart PLS kita harus lihat tabel dulu ya, lihat Excel-nya dulu. Nah kemudian juga untuk evaluasi model struktural ya dengan R square ya. Nah, ya, jadi R square dan juga adjusted R square ya dengan modelnya R square itu modelnya kuat, moderate dan lemah ya apabila apa ya lebih dari 70 maka kuat ya 0,45 ya modelnya moderate dan juga 0,25 modelnya lemah ya. Kemudian juga ada pengukuran Q square ya sama juga dengan Smart PLS kita ada pengukuran Q square juga di Watt PLS. Ya kemudian kita mengukur effect size ya. Oh, juga ada ya effect size. Di mana standarnya kalau dia kuat di atas 0,02, kemudian kurang dari 0,15 dan juga 0,15 ya. Kemudian APC, ARS ya. Nah, ini ada kriterianya ya. Kemudian di Watt PLS ada mengukur SPR ya. Kemudian RSCR ya, kemudian SSR. Kemudian NLBCRD ya. Kemudian juga signifikansi dua arah ya. Jadi ini output dari pengukuran model struktural dengan Watt PLS. Nah, begitu juga untuk pengujian mediasi ya. Jadi pengujian mediasi dengan varian inflation factor menguji pengaruh langsung tanpa variabel mediasi dan menguji pengaruh tidak langsung dengan memasukkan variabel mediasi ya. Jadi full mediation, partial mediation dan juga no effect mediation. Nah, apabila uh, PAP-nya di atas 80 full mediation, kemudian di antara 20 sampai 80 parsial dan juga kurang dari 20 0, ini disebut dengan no effect mediation dalam Watt PLS ya.
Dan dalam pengukurannya juga ada ya ini ya, kita harus mengukur. Jadi yang namanya memediasi, Bapak Ibu harus mengukur direct effect satu ya, kemudian indirect effect dua, kemudian total effect tiga ya. Kebanyakan disertasi itu hanya langsung direct effect dan juga indirect effect gitu kan. Harusnya ditambah total effect. Nah ini ya. Dan juga FAF, yaitu pembagian antara pengaruh tidak langsung dibagi dengan pengaruh langsung. Nah, ini untuk kasusnya apa mediasi. Dan apabila prosedur mediasi dalam hal ini menguji signifikan atau tidak, ya sama tadi ya. Apabila ada tidak signifikan, di mana FAF-nya FAF-nya di bawah ini yang untuk pengaruh tidak langsung signifikan ya dengan menghitung varian accounted for ya. Sedangkan pengaruh langsung tidak signifikan ya maka tidak dilanjutkan. Nah, ini cara penilaian prosedur analisa mediasi. Dan pengujiannya juga gambarnya seperti ini ya untuk di Watt PLS ya Bapak Ibu, cukup sederhana ya. Jadi memang tidak secantik dari Smart PLS ya. Nah, untuk juga moderasi ya dengan menggunakan pemoderasi dengan model seperti ini. Nah, itulah Bapak Ibu dari sekedar pengantar ya mengenai Smart PLS, dan minggu depan mungkin kita lanjutkan dengan praktiknya ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya Bapak Ibu, dan rekamannya nanti saya share. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Prof.